Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layyina Afida Fahmi dari kelas A, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, akan menjawab soal nomor 3 karena saya nomor absen 3. Soalnya itu tentang bagaimana saya dapat mengevaluasi urgensi tarikh tasyri untuk Islam kontemporer. Jadi kita sekarang bahas Islam kontemporer terlebih dahulu. Jadi Islam kontemporer ini secara mudah dapat kita pahami adalah dengan mengatakan bahwa Islam itu relevan di zaman sekarang, seperti itu. Jadi Islam kontemporer adalah Islam di modernnya zaman sekarang. Kemudian tarikh tasyri itu bagaimana sih, apa pentingnya tarikh tasyri ini untuk Islam di zaman sekarang ini, seperti itu. Nah, tarikh tasyri sendiri adalah suatu ilmu tentang sejarah hukum Islam, seperti itu. Jadi di situ kita dapat mengetahui bagaimana hukum-hukum itu bertahap, bagaimana hukum-hukum itu ditetapkan, seperti itu. Nah, sehingga tarikh tasyri ini sangat-sangat urgent atau sangat-sangat penting dalam Islam pada zaman sekarang atau Islam kontemporer ini. Nah, mudahnya atau pertama-tama mudahnya itu tarikh tasyri ini dia itu dapat membuat kita tuh paham bahwa hukum Islam itu tidak datang secara instan, seperti itu. Jadi hukum Islam ini datang itu secara bertahap, serta banyak yang bijak dalam hukum-hukum Islam ini sesuai dengan konteks sosial. Nah, contoh bahwa hukum Islam ini bijak dalam menghukumi sesuatu atau sesuai dengan konteks itu adalah larangan khamr itu ya. Dapat kita ketahui bahwa larangan khamr itu datang itu tidak instan langsung haram. Jadi karena masyarakat Arab dulu itu sangat akrab dengan yang namanya khamr, sehingga Allah tahu jika langsung dihukumi haram itu tuh dapat membuat mereka kesusahan, sehingga hukumnya itu ditahapkan sehingga kemudian di hukum akhir dia tuh haram. Nah, pentahapan hukum ini melihat dari konteks sosial mereka yang sudah sangat akrab dengan khamr itu merupakan menunjukkan bahwa Islam itu hukumnya itu bijak, seperti itu. Nah, kebijakan hukum ini tuh sangat relevan untuk zaman sekarang, di mana banyak hal-hal yang baru yang datang di zaman sekarang itu yang perlu kebijakan hukum atau perlu dilihat konteks sosialnya. Dan ini adalah yang dinamakan fleksibilitas. Jadi setelah kita mengetahui tarikh tasyri itu, kita memahami dengan bijak tarikh tasyri di zaman sekarang ini, kita tuh dapat memahami hukum itu fleksibilitas atau sesuai dengan latar belakang atau konteks sosial hal tersebut, seperti itu. Jadi seseorang itu apabila tidak memahami tarikh tasyri ini, bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah dia bisa menghukumi suatu hukum itu secara kaku atau literal saja, sehingga semuanya itu tidak boleh dalam nas itu tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Jadi terlalu kaku dalam hukum. Nah, inilah yang tidak dianjurkan dalam Islam kontemporer atau Islam pada zaman sekarang, karena banyak permasalahan-permasalahan baru yang datang yang perlu dilihat latar belakangnya atau konteks sosialnya, gitu. Nah, kemungkinan kedua, jika tarikh tasyri tidak dipahami secara baik, itu dia bisa terlalu bebas. Terlalu bebas di sini itu terlalu mengesahkan atau melegalkan segala hukum, bahwa sebenarnya boleh seperti ini, boleh saja seperti ini, boleh saja seperti ini, seperti itu. Nah, itu tuh juga salahnya di zaman sekarang. Jika tidak memahami tarikh tasyri, bagaimana sejarah hukum itu ditetapkan, itu tuh dia tidak mengetahui, sehingga segala macamnya itu dia langsung hukumi boleh-boleh saja, seperti itu. Nah, itu yang tidak
Itu hal yang negatif jika seseorang itu tidak mengetahui tarikh tasyrik dengan bijak. Kemudian di zaman sekarang itu tarikh tasyrik itu malah dijadikan sesuatu yang hanya sejarah saja, sejarah yang dipajang dalam kitab, dalam buku, sehingga tidak dijadikan metodologi sebagai penetapan hukum. Itu banyaknya sekarang mata pengetahuan tarikh tasyrik ini kayak tinggal terbelakang gitu. Bagaimana proses-proses hukum itu ditetapkan, itu tertinggal sekarang mata pengetahuan ini. Jadi sebenarnya tarikh tasyrik ini tuh sama pentingnya dengan fikih. Sekarang kan banyak sekali dan lebih penting usul fikih dan fikih ya. Padahal tarikh tasyrik itu sama pentingnya. Jadi ketika fikih dan usul fikih itu membahas bagaimana hukumnya, itu perlu kita ketahui juga bagaimana proses hukum itu ditetapkan. Nah, inilah tarikh tasyrik dibutuhkan, apalagi di zaman sekarang. Bagaimana dasar ijtihad itu. Nah, dari tarikh tasyrik ini kita bisa mengetahui bahwa adanya ijtihad dari ulama-ulama terdahulu, bagaimana sahabat-sahabat dahulu, tabi'in itu menetapkan hukum melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi. Itu kan sebenarnya semua tertera dalam tarikh tasyrik ya. Bagaimana sejarah penghukuman Islam itu ada gitu. Sehingga ijtihadnya ulama itu ya tahu ketika mereka mengetahui dengan bijak tarikh tasyrik tersebut gitu. Nah, Islam kontemporer ini benar-benar tidak bisa dipisahkan dengan tarikh tasyrik, karena banyak hal-hal yang baru yang perlu kita perlu istinbat hukum. Nah, cara istinbat hukum atau ijtihadnya para ulama itu yang melihat tarikh tasyrik, bagaimana mencontoh bagaimana sahabat-sahabat itu istinbat hukumnya itu bagaimana, itu berada di tarikh tasyrik. Nah, jadi tarikh tasyrik ini tuh pentingnya di zaman sekarang tuh karena dia mengajarkan pada kita fleksibilitas, fleksibel melihat kondisi, melihat zaman sekarang gitu kan. Nah, disinilah pentingnya tarikh tasyrik agar kita tidak ekstrim dalam suatu hal, tidak terlalu membolehkan atau tidak terlalu mengekang seperti itu. Kemudian nah, permasalahan kontemporer juga itu ada di tarikh tasyrik seperti itu. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa seperti adanya bank atau transaksi digital kan modern Islam di zaman sekarang kan sudah mengikuti zaman yang berkembang ya, sehingga transaksi digital juga dihalalkan. Nah, ada beberapa unsur-unsur yang mungkin terselip dalam transaksi digital atau bahkan di bank-bank. Nah, disitulah kita bertanya-tanya, apakah di sini itu ada unsur ribanya, apakah di sini ada unsur judinya. Nah, hal-hal ini itu diketahui ketika kita mengetahui tarikh tasyrik atau sejarah pembentukan hukum itu, sehingga kita juga bisa mengetahui bagaimana hukum dari bank ini atau hukum dari transaksi ini seperti itu. Jadi tarikh tasyrik ini sangat dibutuhkan di Islam zaman sekarang, asalkan seimbang, untuk hal-hal negatifnya dibuang, seperti tadi dampak-dampak negatif yang jika tidak mengetahui tarikh tasyrik itu dibuang, dan yang positif-positif ini kita angkat seperti itu.